Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel RS Production. Hari ini aku mau sharing sedikit mengenai apa yang barusan aku buat gitu ya. Aku barusan memproduksi sesuatu, bukan produksi, mendesain dan membuat sesuatu. Aku pengen sharingkan sama kalian, semoga bisa membantu buat kalian. Langsung kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, kalian kan tahu aku kemarin kan beli ini ya, GF9. Jangan bingung ya ini kalau kalian gambarnya agak bureng-bureng karena aku ini pakai lensa manual ya. Jadi pengambilan gambarnya itu mungkin kalau misalkan deket gini ya pasti burem. Kecuali aku ini ya ganti fokusnya. Oke teman-teman, aku kemarin ini setelah beberapa hari menggunakan ini ya GF9 ini, Lumix GF9, aku merasa ini gripnya kan kecil banget ya, karena kan memang ini kamera kan kecil banget, lebarnya aja mungkin cuma berapa nih, 10 cm. Ini kecil banget. Nah, aku kebetulan punya alat 3D printer, dan aku memang suka bikin-bikin barang-barang yang unik-unik gitu ya. Nah, kemarin itu aku bikin nih, dengan berbagai macam cara nih, aku bikin ya. Jadi prosesnya itu, aku desain dulu, ya aku desain di 3D modeling, software 3D modeling, kemudian setelah itu trial and error, dan trial and errornya itu mungkin memakan korban mungkin 10 trial gitu ya, sampai akhirnya aku menemukan satu settingan yang menurut aku paling sempurna di antara yang pernah aku ini, yang sebelum-sebelumnya aku buat. Ini adalah grip kamera untuk Lumix GF9 yang aku bikin sendiri dan aku desain sendiri. Nah, kita lihat aja sama-sama ya teman-teman. Oke, gripnya ini bisa dibilang untuk menambah apa ya, cengkraman gitu ya, menambah kalau bahasa Inggrisnya leverage, maksudnya pegangannya lebih enak kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau kalian perhatiin, jadi gripnya itu lebih lebar ketimbang bodinya, lebih lebar mungkin kira-kira 1,5 cm. Nah, kenapa aku lebarkan segini? Aku ngelihat dari kamera-kamera yang lain, terutama kamera yang aku sekarang sedang pakai ini ya, Lumix G7, itu gripnya seberapa jauh dari lensa gitu lah ya, gampangannya kita ngomong. Nah, terus aku kalau bawa kamera itu seringnya kayak gini, aku pegang begini aja, gantung, karena aku nggak suka pakai gantungan sebetulnya. Ya, strap segala macam aku nggak pernah pakai, jadi aku benar-benar lepas polosan seperti ini. Nah, aku membutuhkan suatu pegangan atau leverage supaya aku bisa pegang kameranya dengan pede gitu kan. Nah, jadi kamera ini aku desain seperti itu ya, agak lebar sedikit, dan ini genggamannya lumayan besar ya, ini lumayan besar. Kalau kira-kira diukur mungkin kira-kira 2 cm dari bodinya ya. Ini cukup enak karena buat tanganku ini cukup pas gitu ya, kalau kalian lihat tuh ya. Jadi pas banget kalau misalkan dipegang ke bawah gini, enak. Nah, terus kita lihat lagi nih, di sini kan ada grip bagian atasnya ini, tadinya itu juga rata. Nah, aku coba bikin terus, ulang-ulang terus, revisi desainku terus. Nah, ini gripnya sekarang sudah ada profil yang melengkung gitu ya. Nah, ini enak banget buat resting nih. Jadi tangan kita kalau pas lagi idle, atau misalkan kita lagi ngerekam gitu ya, ngerekam video, nah kan kita nggak mungkin tangannya di shutter terus. Nah, ini enak banget pegangannya seperti ini, dan bisa cukup stabil pegangannya. Oke, apalagi ya, pada saat aku desain ini aku juga memikirkan kalau orang punya kamera ini ya, ada kemungkinan besar mereka itu kan traveler, terus suka apa ya, ngecharge-nya itu pakai charger handphone gitu ya, pakai kabel charger handphone, bukan pakai charger aslinya yang seperti ini ya. Ya, untuk hemat tempat juga kan. Nah, jadi kriteria selanjutku untuk membuat grip ini ya, itu pintu chargingnya nggak boleh kehalang gitu ya. Pintu chargingnya harus tetap terbuka. Jadi nggak, tanpa melepaskan si grip ini, kita masih bisa ngecas. Ya, jadi ininya juga profilnya aku ganti sedikit supaya pas nih dan tidak mengganggu gantungan ya. Gantungannya kalian masih bisa pasangin gantungan di sini. Nah, tambahan lagi di bagian bawahnya, ini bautnya tetap, pegangannya tetap 1 poin aja ya, karena memang tempat lokasinya cuma ada di sini doang untuk skrunya. Nah, tapi di lain sisi, di sini
Kalau kalian lihat di sini kan bolong. Nah, gunanya adalah kita bisa buka baterai, kita bisa ambil SD card-nya tanpa kita harus ngelepas si gripnya ini. Ya, tapi gripnya ini pun aku sudah beri satu skrup yang cukup enak ya, karena dia di-ring ya. Jadi ada putarannya gini ya. Ada putarannya, jadi kalau kita mau ngelepas tinggal dilepas aja dan prosesnya sangat cepat banget sih. Ini ya, lepas. Ya kan, dan kalau kita mau pasang lagi tinggal dipasin aja ininya. Kemudian skrupnya kita pasang balik. Kencengin, selesai. Ya, jadi cukup praktis. Kegunaannya nggak banyak karena ini hanya untuk leverage aja, maksudnya untuk pegangan aja supaya kita pegangnya tuh lebih stabil gitu ya. Nah, kelebihan lain yang aku juga sudah pikirkan dari desain pada saat mendesain ini ya, yaitu ini kan layarnya kan flip up ya, flip ke atas ya. Jadi bagian bawahnya ini aku beri sebuah slot di mana kita bisa dengan mudah nyongkel si monitornya. Itu gampang banget nyongkelnya, langsung nyongkel gitu ya. Kalau kalian cari aja di toko-toko online gitu ya, bahwa grip untuk GF9 ini nggak ada yang jual karena mungkin nggak terlalu booming kameranya. Ya, kalau kamera yang udah booming pasti ada yang jual, dari China atau dari manapun pasti ada yang jual. Nah teman-teman, salah satu alasan kenapa aku bikin grip ini juga karena aku yakin kamera ini sebetulnya enak untuk dibawa traveling gitu ya. Dan aku kebetulan punya satu lensa yang sangat keren gitu. Ya at least buat aku sangat keren lah ya. Ini adalah Sigma 70-200 ya, 70-200 untuk body Nikon ya. Kalau kalian mau lihat nih ya, di zoom dulu, di zoom fokusnya dibenerin. Nah, nih 70-200, ada tulisannya nggak nih? 70-200. Nah, 70-200. Dan aku ada tambahkan adaptor yang punya aperture-ring ya. Jadi kita bisa ngatur aperture-nya secara manual gini. Ya, jadi kalau kalian melihat hasilnya itu, aku kemarin di video kemarin yang aku ambil foto bulan ya, itu ngambilnya dengan setup seperti ini ya. Jadi menggunakan Lumix GF9, adaptor, dan menggunakan lensa ini. Dan hasilnya yang kalian lihat itu adalah hasil real, atau aku tampilkan sekarang aja. Itu adalah hasil real, sedikit editing tapi tanpa crop, tanpa zoom gitu ya. Jadi itu benar-benar hasilnya kayak gitu. Karena ini kan lensa 70-200, berarti pada saat dimasukkan ke Micro Four Thirds akhirnya jadinya 140-400. Jauh, zoomnya jauh. Nah, buat teman-teman yang punya Lumix GF9 dan kalian mau nyoba, ya silahkan komen aja. Siapa tahu aku bisa memberikan ini kepada kalian juga, supaya kalian bisa merasakan gimana enaknya pakai grip ini gitu ya. Oke teman-teman, segitu dulu video aku hari ini. Thank you buat yang udah dengerin. Saya Ronald, undur diri. Bye-bye.